Shalom, selamat pagi. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Kita ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Senin 27 Desember 2021. Kita patut naikkan syukur kita sebelum kita melangkah lebih jauh di dalam semua aktivitas yang kita buat sepanjang hari ini. Saya mengajak kekasih-kekasih Kristus, mari kita bermazmur kepada Tuhan. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Mazmur pasal 108 ayat 4 dan 5. Kekasih Kristus, mari kita berdoa, minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Yesus Kristus firman yang hidup. Kami percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Yesus Kristus, kami siap untuk belajar firman Tuhan. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Wahyu, pasalnya yang ke-8 ayat 3 sampai dengan 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, namun serahkanlah pembalasan itu kepada Tuhan yang adalah Hakim yang Maha Adil. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Perlu disadari bahwa membalas perbuatan orang yang merugikan kita dengan ganti merugikan dirinya hanyalah mendatangkan rasa puas yang semu sesaat. Sebab dengan melakukan hal semua sama dengan yang dilakukan oleh orang tersebut, sesungguhnya kita telah menempatkan kualitas diri kita sederajat dengan yang bersangkutan. Itu sebabnya yang patut kita lakukan adalah
menyerahkan pembalasan tersebut kepada Tuhan. Dia adalah hakim yang adil. Di dalam keadilannya, ia menegakkan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan. Tindakan Allah di dalam menegakkan keadilan ini dicatat di dalam Wahyu pasal 8. Kekasih-kekasih Kristus, pemirsa dimanapun Anda berada, di situ ditulis bahwa Yohanes melihat doa umat Tuhan yang mengalami penindasan di dunia bagaikan dupa yang naik ke takhta Allah. Lalu ia melihat seorang malaikat Tuhan mengambil sebuah pedupaan dari emas, mengisinya dengan api dari mezbah yang mengepulkan asap doa dari umat Tuhan tadi, lalu melemparkannya ke bumi. Ia melakukan hal itu sebagai hukuman pembalasan terhadap manusia yang berbuat jahat dengan menindas umat Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak usah membalas kejahatan yang dilakukan orang terhadap diri kita, karena Tuhan sendirilah yang akan membalaskannya bagi kita. Kekasih-kekasih Kristus, seringkali kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Sebab acap kali kita berjalan dengan pikiran kita sendiri, dengan cara pandang kita yang terbatas, bahkan kita sering menggunakan logika kita yang berkelebihan, sehingga kita tidak mengizinkan untuk Tuhan berkarya dalam hidup kita dengan benar. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, bahkan tidak jarang banyak orang juga yang sudah terlibat di dalam pelayanan. Hanya sekedar namanya pelayan, tetapi tidak hidup sungguh benar di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga pelayan tersebut pun tidak bisa melihat kekuatan kuasa Tuhan nyata dalam kehidupannya. Tentu saudara ingat bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara. Oleh sebab itu kekasih Kristus, seringkali kita melihat hanya di kulit-kulit saja, yang membuat kita mulai memakai cara pandang kita yang terbatas itu. Sehingga kita gak bisa melihat lagi bagaimana kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan yang sesungguhnya harus ada pada diri kita untuk bisa mengalahkan semua pekerjaan-pekerjaan si jahat itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, pada saat kita mendapat tekanan, pada saat orang berbuat jahat kepada kita, janganlah kita balas dengan kejahatan, tetapi serahkanlah itu semuanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan punya hak sebagai hakim yang adil, yang akan membalas semuanya. Kita tidak perlu membalasnya. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi dengan catatan, kekasih Kristus, kita pun harus hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini kita sedang merayakan Natal, sebuah pertanda bahwa sesungguhnya Yesus begitu mengasihi saudara dan saya. Sebuah peringatan yang harusnya kita sadari betapa pentingnya kelahiran Kristus di dalam hati kita masing-masing, di dalam kehidupan kita masing-masing. Harusnya kita bersyukur kalau hari ini kita jauh dari Tuhan. Kembalilah. Kristus datang sebagai putra Natal untuk mengingat kita kembali, supaya hidup kita tetap ada di dalam pertolongan Tuhan, di dalam perlindungan, di dalam pelukan Tuhan. Sehingga kita semua boleh menikmati apa yang Tuhan sediakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kekasih-kekasih Kristus, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah hakim yang adil,
yang tidak akan pernah membiarkan ketidakadilan merajalela di muka bumi. Di dalam keadilan-Mu Engkau menghakimi semua orang, dan di dalam kebenaran-Mu Engkau menimbang niatan hati dan perbuatan yang dilakukan oleh semua insan. Kepadamu ya Tuhan kami berlindung. Naungilah diri kami di bawah sayap keadilan-Mu. Lindungilah diri kami dari orang yang berniat jahat kepada kami, dan belalah perkara kami di hadapan orang-orang yang memfitnah hidup kami. Di dalam perlindungan-Mu itu kami merasakan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Kami bersyukur karena Tuhan telah menolong kami berjalan dari awal bulan Desember 2021 sampai dengan hari ini. Semua hanya karena anugerah dan kasih sayang Tuhan kepada kami. Oleh sebab itu kami naikkan syukur kami kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, Putra Natal yang hidup. Kami percaya Engkau limpah dengan kasih setia, dan hanya Engkaulah yang bisa menolong kami. Saat kami dekat dengan Engkau, diri kami, hati kami menjadi tenang. Oleh sebab itu, kami memohon Engkau berkenan menuntun dan menyertai hidup kami di sepanjang akhir bulan ini, di sepanjang hari ini, sehingga kami dapat berjalan dalam semua aktivitas kami sepanjang hari ini. Bahkan kami dapat mengakhiri tahun ini dalam hidup yang berkemenangan. Sertailah diri kami dengan Roh Kudus-Mu dan bimbinglah kami agar berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Berkatilah semua yang kami kerjakan sepanjang hari ini dengan keberhasilan. Pakailah diri kami untuk menjadi saluran-saluran berkat dalam kebenaran. Dan biarlah Tuhan, nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan setiap saat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kembali pagi hari ini, hamba berdoa mohon belas kasihan Tuhan kepada seluruh keluarga umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan-Mu ya Allah, turun atas setiap pribadi, hidup rumah tangga, dan semua orang yang ada di wilayah ini. Tuhan ampuni dosa dan salah yang kami perbuat, baik itu secara pasif maupun aktif. Tuhan Yesus Kristus, ampuni kami, sebab seringkali kami melakukan tindakan-tindakan yang berlawanan dengan kehendak-Mu. Seringkali pada saat orang berbuat jahat kepada kami, kami membalas lebih lagi berbuat jahat kepada orang tersebut. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni kami. Mohon belas kasihan-Mu. Biarlah pagi hari ini ya Tuhan, berikan hati-Mu, berikan pikiran-Mu dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Hamba berdoa memberkati keluarga Makabori, keluarga Awuri, keluarga Asaribab, keluarga Epa, keluarga Upuya, keluarga Uni Putih, keluarga Peters, keluarga Samori, keluarga Renyaan, keluarga Mambobo, keluarga Kamodi, keluarga Karubaba, keluarga Mansim, keluarga Yenu, keluarga Aru, keluarga Wanggai, keluarga Kareni, keluarga Sawaki, keluarga Waromi, keluarga Waprak, keluarga Sesa, keluarga Pedai, keluarga Manggapro, keluarga Mayor, keluarga Baransano, keluarga Wakum, keluarga Tawaru, keluarga Wayoi, keluarga Kambu, keluarga Patipari, keluarga Mofu, keluarga Makamur,
keluarga Marien, keluarga Sineri, keluarga Herewan, keluarga Paus-Paus, keluarga Kumurawak, keluarga Urbinas, keluarga Imbiri, keluarga Herming Wijaya, keluarga Bukor Pioper, keluarga Rawiyai, keluarga Wopairi, keluarga Sabarovek, keluarga Ab, keluarga Mambenar, keluarga Sumarlin, keluarga Singamui, keluarga Samber, keluarga Kaiketui, dan semua hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam wilayah ini. Hamba mohon belas kasihan Tuhan, pengampunan Tuhan, sungguh turun atas setiap pribadi dan hidup rumah tangga. Sehingga pada saat kami mendapat tekanan, ya Tuhan, kami tidak membalas dengan kejahatan, tetapi kami akan membalas dengan kasih Kristus yang tidak terbatas itu. Biarlah hidup kami sungguh mempermuliakan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar bersama-sama merupakan kekuatan kami. Oleh sebab itu Tuhan kami bersyukur dan terima kasih. Berkati setiap pribadi, berkati setiap rumah tangga. Biarlah Tuhan kami terus hidup di dalam kerukunan. Kami hidup terus di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga pribadi kami, rumah tangga kami menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Bapa, terima kasih. Pagi hari ini hamba berdoa untuk saudara-saudara yang ada bersama-sama dengan hamba. Kepada Bapak Mado Awan Boletari, Tuhan memberkati hambamu. Berikan kekuatan, berikan kesetiaan, berikan ketaatan yang benar dari firman Tuhan untuk hambamu melakukan dalam kehidupan pribadi rumah tangganya. Sehingga hambamu boleh melihat pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam semua pelayanan pekerjaan. Dan dia akan melihat betapa luar biasanya Tuhan menolong dia, betapa dahsyatnya Tuhan melindungi dia, dan Tuhan juga memberkati dia jasmani dan rohani. Ajar dia memiliki hatimu ya Allah, untuk bisa mengampuni orang yang berbuat jahat kepadanya. Terima kasih Bapa, berkati pribadinya, berkati hidup rumah tangganya, istrinya, anak-anaknya, orang-orang yang dikasihinya, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, hamba serahkan hambamu, Pak Mado Awan Boletari ke dalam tangan Kristus. Demikian hamba juga berdoa bagi hambamu Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing hambamu. Bahwa hidup hambamu terus untuk menjadi pelaku firman yang taat dan setia. Sehingga kehidupannya akan menjadi berkat kepada banyak orang di sekitarnya, teristimewa kepada anak cucunya. Biar Tuhan, kebenaran firman Tuhan menolong ia, menyatakan kasih-Mu kepada semua orang yang dikasihinya. Biarlah Tuhan, ia akan melihat pertolongan dan perlindungan Tuhan siang dan malam. Damai sejahtera dan sukacita melimpah-limpah di dalam kehidupan hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura, dalam nama Tuhan Yesus. Demikian hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Donald Lolik Peters yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hidup hamba-Mu semakin taat dan setia. Biarlah dia boleh belajar firman Tuhan dan dilakukan itu dalam kehidupannya hari lepas hari. Kalau pagi hari ini kembali, firman Tuhan mengajar agar hamba-Mu pada saat dijahatin tidak membalas dengan kejahatan, tetapi hamba-Mu menyerahkan sepenuhnya kepada kasih Kristus. Biarlah hak Tuhan sebagai hakim yang adil akan membalas semua kejahatan yang dilontarkan kepada hamba-Mu Bapak Donald Lolik Peter. Biarlah kasih Kristus menolong hamba-Mu Bapak Donald Lolik Peter boleh berdiri kuat,
boleh berjalan dengan kebenaran, menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi teladan bagi istri kekasih, Desi Waisiri, kepada anak-anak kekasih, Robi, Violin, Jonathan, Karen, dan kepada banyak orang, kepada orang tuanya Ibu Nona, dan kepada saudara bersaudara, bahkan umat Tuhan di sekitarnya. Nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupannya. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, kebaikanmu yang tidak terbatas, melimpah-limpah di dalam kehidupan hambamu Bapak Donald Lodik Peters, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba juga berdoa untuk anak kekasih Renata Talia yang ada di Manokwari. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing hambamu, bahwa hidup hambamu dalam masa mudanya, biar ia pergunakan masa mudanya untuk memuliakan Engkau ya Allah. Biarlah masa mudanya di dalam tutur kata dan tindakannya mempermuliakan Engkau selalu ya Tuhan. Lindungi dia, berikan hikmat, berikan roh takut akan Tuhan dalam pertumbuhannya, sehingga terus mengandalkan Engkau dengan sekuat tenaga, mengutamakan firman Tuhan lebih dari segala sesuatu yang ia peroleh. Tuhan, terima kasih sebab Tuhan sudah melindungi dia dan memimpin dia sampai saat ini. Biarlah kasih sayang Tuhan nyata atas hidupnya, sehingga dia boleh menjadi berkat bagi orang tua kekasih Ibu Ros, dan juga kepada oma kekasih Ibu Din yang berada di Ambon. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hambamu, anak kekasih Renata Talia, menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi hambamu Bapak Roni Uniputi. Hamba mohon kasih Tuhan turun melimpah-limpah dalam hati dan pikiran hambamu Bapak Roni Uniputi. Apapun yang terjadi pada saat ini dalam kehidupannya, Tuhan ajar dia melihat bahwa Engkau lebih besar, Engkau lebih berdaulat atas setiap persoalan hidup yang ia hadapi, atas setiap orang-orang yang berniat jahat dan melakukan kejahatan kepadanya. Tuhan lebih besar. Jikalau pagi hari ini firman Tuhan mengajar agar hambamu Bapak Roni Uniputi tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, biarlah hambamu Bapak Roni Uniputi boleh tunduk dan taat kepada firman-Mu. Biarlah cara pandangnya berubah dengan cara pandang firman Tuhan, sehingga hidup hambamu tetap berdaulat dalam tangan-Mu ya Allah, dan hidup hambamu menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan bagi orang-orang yang membencinya. Tuhan, berikan hati yang baru sebelum meninggalkan tahun 2021 ini. Biarlah dia boleh memandang jauh ke depan, bahwa Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang baru. Tuhan sedang menyediakan berkat yang besar atas hidupnya. Sehingga Tuhan ajar dia untuk tidak melihat ke belakang, tetapi ke depan. Biarlah firman Tuhan menolong dia, memimpin dia, membimbing dia untuk menyatakan kasih Kristus kepada banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati pribadinya, berkati keluarganya, berkati anak-anak kekasihnya, berkati orang-orang yang dikasihinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan Tuhan boleh nampak dari hidup hambamu, Bapak Roni Uniputi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba tetap berdoa bagi hambamu Bapak Pendeta Philip Samori dan keluarga besarnya, keluarga Samori. Tuhan memberkati yang di Manokwari ataupun di mana saja berada. Tuhan tolong mereka untuk tetap taat, untuk tetap setia, hidup di dalam kebenaran-Mu, menjadi berkat dan teladan bagi banyak orang. Spesial bagi hambamu Bapak Philip Yan Samori, boleh menjadi berkat bagi istri kekasih, menjadi berkat bagi anak-anak cucu, menjadi berkat bagi lingkungannya, dan teristimewa menjadi berkat bagi Eden keluarga. Ya Tuhan,
Kasih yang tidak terbatas itu terus melimpah-limpah dari Yayasan Eden. Tuhan memberkati apa yang telah dikerjakan oleh hamba-Mu, Bapak Philip Yan Samori, sehingga terus menjadi berkat dan saluran berkat. Banyak orang boleh dimenangkan untuk Yesus Kristus. Banyak orang boleh menikmati kasih Kristus di dalam pelayanannya. Terima kasih Bapak. Terpujilah Tuhan. Hamba percaya Tuhan sediakan yang terbaik kepada hamba-Mu, Bapak Yan Philip Samori. Tuhan berkati hamba-Mu. Demikian juga Tuhan memberkati Bapak Abraham Samori dan keluarganya. Tuhan pakai hidup hamba-Mu Bapak Pendeta Abraham Samori terus menjadi berkat dan saluran berkat. Terima kasih kekuatan, kesehatan, kesembuhan, pemulihan yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu. Biar hamba-Mu boleh bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan di dalam pribadi dan hidup rumah tangganya. Terima kasih Bapak, berkati istri kekasihnya Ibu Mary, berkati anak-anak cucunya, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini hamba juga berdoa kepada orang tua kekasih hamba, Bapak Lukas T. yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati, berikan kekuatan, berikan kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu Bapak Lukas T. Biarlah hari-hari tuanya dia boleh menikmati damai sejahtera sukacita, sehingga dia terus boleh menjadi berkat bagi anak cucu cicitnya. Kemuliaan Tuhan nampak dari kehidupannya. Nama Tuhan selalu yang ditinggikan. Tuhan, pelihara hamba-Mu. Beri kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Desi Natalia Lambai Hang yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan bawa hidup hamba-Mu terus bergantung kepada Engkau. Hingga dia boleh menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Heri Taruk Datu, menjadi berkat bagi anak kekasih Shalom dan juga Godwin. Spesial bagi bayi yang ada dalam kandungannya. Diberkatilah pertumbuhan daripada bayi tersebut hingga waktumu ya Tuhan. Dia akan dilahirkan dengan selamat. Dan Tuhan berkati pertumbuhan anak kekasih yang ada dalam kandungan Ibu Desi Natalia. Dan spesial Tuhan juga beri kesehatan yang terbaik bagi hamba-Mu Ibu Desi Natalia. Berkat Tuhan melimpah dalam hidup mereka, jasmani dan rohani. Dan pakai hamba-Mu tetap mengandalkan Engkau sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi Ibu Septi Irene yang berada di Tangerang. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing. Setiap pergumulan, persoalan yang sedang dihadapi pada hari-hari ini Tuhan. Hamba mau katakan bahwa Tuhan Engkau tetap lebih besar dari setiap pergumulan yang ia hadapi. Oleh sebab itu Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih sayang Kristus tetap melimpah-limpah di dalam kehidupan pribadi Ibu Septi Irene. Sehingga dia boleh menjadi berkat kepada suaminya, kepada anak-anaknya, kepada orang-orang yang dikasihinya. Firman Tuhan mengajarkan kepada hamba-Mu Ibu Septi Irene pagi hari ini untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jika orang berbuat jahat kepadanya, biarlah Tuhan yang akan membalas. Pagi hari ini Tuhan meminta kepada hamba-Mu Ibu Septi Irene untuk tetap percaya kepada firman Tuhan. Janji Tuhan, ya dan amin. Dia tetap mengasihi Ibu Septi Irene dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Evi Mayor yang berada di Manokwari. Biar kasih Kristus terus melimpah-limpah kepada hamba-Mu Ibu Evi Mayor. Pimpin hamba-Mu untuk tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan bawa hamba-Mu Ibu Evi Mayor sungguh mengandalkan Engkau. Biar kasih sayang Kristus keluar dari hidupnya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan beri kesehatan yang terbaik. Tuhan memberkati dia jasmani dan rohani. Dan biarlah nama Tuhan saja disanjung tinggi dari kehidupannya.
Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu yang Kau nyatakan kepada hamba-Mu, Ibu Evi Mayor, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, hamba tetap berdoa untuk seluruh pemirsa dimanapun berada pagi hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing. Campur tangan Tuhan selalu ada bagi seluruh hidup hamba-hamba Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakan hamba-hamba Tuhan pada pagi hari ini, sepanjang hari ini, boleh terjadi dengan keberhasilan dalam kemenangan. Tuhan, hamba berdoa Tuhan memberkati bangsa negara kami. Berikan ketenangan, kedamaian, ketentraman, teristimewa bagi tanah Papua yang kami kasihi. Biar setiap orang yang ada di dalamnya tetap bersyukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, terpuji pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Demi Yesus yang hidup, kami bersyukur pagi hari ini. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan berjumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan memberkati kita semua. Tetap lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi serahkanlah pembalasan itu kepada Tuhan sebagai hakim yang adil. Percayalah, Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan sangat mengasihi saudara. Pesan saya, tetap disiplin protokol. Andalkan Yesus Kristus selalu dalam kehidupan kita. Tetap semangat. Shalom, salam MDC.